Oke, oke, halo semuanya. Selamat datang di channel pertama kita dari BPJS Kesehatan Cabang Kendari. Dan kali ini kita punya program yaitu Kepo JKN episode pertama. Kendari Podcast JKN. Baiklah, sebelum itu saya ingin perkenalkan diri dulu. Nama saya Rika Permatasari, staf dari BPJS Kesehatan Cabang Kendari. Dan kali ini akan memandu podcast pada hari ini. Nah, pada hari ini kita mau ngobrolin apa sih? Jadi, saya sudah kedatangan teman bicara. Boleh? Ya, teman bicara kali ini yaitu Pak Anta. Boleh Pak Anta perkenalkan dirinya? Baik, makasih Mbak Rika. Memperkenalkan diri dulu ya. Iya, dari mana Pak? Nama saya Barlianto Saleke, selaku Kepala Bagian Pelayanan Peserta di Kantor Cabang Kendari. Oke. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Pak Anta? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan Mbak Rika juga sehat. Iya, alhamdulillah ya Pak. Tapi kenapa lesu banget Pak? Baik-baik aja kan Pak? Oke, nah jadi hari ini kita akan membahas tentang Pandawa. Apa sih Pandawa? Nah, Pak Anta, ini kan BPJS Kesehatan punya Pandawa. Boleh dijelaskan Pandawa itu apa sih Pak? Baik, di BPJS Kesehatan telah meluncurkan beberapa inovasi ya. Khususnya untuk mendekatkan diri BPJS Kesehatan dengan masyarakat. Nah, dalam upaya mendekatkan diri ini tentunya untuk layanan yang kami sediakan di BPJS Kesehatan itu ada namanya layanan berbasis digital. Berbasis digital itu bisa melalui aplikasi ataupun melalui media sosial atau melalui layanan WhatsApp. Nah, salah satu inovasi yang diluncurkan oleh BPJS Kesehatan yaitu layanan Pandawa, pelayanan administrasi melalui WA dari nomor di 0811 8 165 165. Jadi seluruh layanan administrasi kepesertaan para peserta JKN yang ingin mengakses layanan cukup melalui WA saja, secara singkatnya. Oh, berarti ini adalah layanan yang diluncurkan oleh BPJS Kesehatan agar masyarakat lebih mudah menggunakan pelayanan. Jadi bisa langsung lewat WA ya Pak ya? Iya, betul sekali. Jadi masyarakat sekarang, apalagi di saat-saat ini, orang kan apalagi kantornya kejauhan dengan BPJS Kesehatan, atau mempunyai aktivitas-aktivitas yang sangat padat, tentunya kami dari BPJS Kesehatan memberikan kemudahan. Nah, di layanan Pandawa ini atau WA ini, kami layanannya itu 24 jam. 24 jam ya Pak ya? 24 jam. 24 jam di sini adalah masyarakat yang ingin mengakses layanan bisa mengirimkan berkasnya selama 24 jam, mau pagi, siang atau malam. Nanti di prosesnya itu pada esok harinya, kalau misalnya dikirim malam, nanti dikerjanya esok hari mulai sesuai dengan jam kantor. Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 15.00. Jam 8 sampai jam 15.00. Nah, jadi kalau di atas 15.00 berarti akan diproses pada hari berikutnya ya Pak ya. Oke. Nah, jadi masyarakat tinggal misalnya mau apa contohnya, nanti berkasnya dilengkapi gitu ya. Iya, betul. Terus dia sudah dilengkapi, nanti kalau udah lengkap diproses gitu ya Pak ya. Oke, jadi ini kalau misalnya Pandawa ini dia langsung berinteraksi dengan petugas BPJS ya Pak? Untuk layanan Pandawa ini ada dua mekanisme. Gimana di layanan yang kami sediakan di layanan Pandawa
ada khusus untuk administrasi, informasi, dan penyampaian pengaduan. Untuk layanan informasi ini ada namanya by system untuk menjawab setiap kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya ada masyarakat ingin mengetahui status kepesertaannya aktif apa tidak. Oke. Nah, nanti by system akan menjawab secara otomatis. Oke, ya. Untuk layanan administrasi ya yang mengelola atau yang mengerjakan tetap petugas BPJS Kesehatan. Oh, berarti sangat mudah ya Pak diakses ya. Betul. Jadi ini kayaknya kaum rebahan juga tinggal ketik-ketik lewat WA, tanya gimana status kepesertaannya, bisa dijawab lewat Pandawa ya Pak ya. Iya, betul sekali. Gampang banget Pak Mirsa. Nah, terus kan ini Pandawa ini layanan administrasinya kan selain Pandawa nih BPJS Kesehatan punya layanan lainnya kan Pak, seperti mobile JKN, care center. Nah, keunggulannya Pandawa ini apa sih Pak? Atau sama-sama memudahkan peserta? Semua yang di yang di baik mobil JKN, layanan center maupun Pandawa itu sama semua. Sama ya? Iya. Jadi kalau mobil JKN kan by system. Demikian juga untuk yang care center tentunya secara humanis ya, bukan mesin yang menjawab. Tapi kalau yang Pandawa itu tadi yang saya sampaikan, ada beberapa kebutuhan masyarakat yang bisa langsung dieksekusi by system. Yang kayak tadi tuh mau cek status kepesertaan atau mengecek letak vaskes di mana, itu juga bisa. Mengecek misalnya kita sebagai peserta mandiri lupa nomor VA virtual akunnya, bisa dicek di situ, itu nanti akan dijawab by system. Untuk yang layanan selain itu tadi itu dikerjakan atau diproses oleh petugas BPJS Kesehatan. Oke, berarti ini kayaknya pelayanan ini tuh diberikan BPJS, jadi peserta bisa memilih ya Pak, yang mana yang paling mudah mereka gapai gitu. Misalnya yang paling familiar dengan WhatsApp atau WA itu ya it's okay gitu, pakai Pandawa juga gampang gitu ya Pak ya. Oke, keren banget sih. Nah, selanjutnya ini, kalau ada peserta yang ingin mengurus administrasi, boleh, tadi kan udah dijelasin beberapa. Kalau secara detailnya ini gimana Pak? Kalau misalnya mau proses administrasi lewat Pandawa ini, langkah-langkahnya itu gimana gitu? Baik, peserta atau calon peserta bisa mengakses di layanan WA di nomor 0811 0811 8 165 165 165 165. Jadi gampang diingat itu nomornya. Iya. Nah, setelah kita save nomornya di WA, nanti kita ketik saja misalnya selamat pagi, siang atau malam. Nanti by system akan menjawab akan dikasih pilihan menu, apakah layanan yang dibutuhkan oleh peserta tersebut layanan administrasi, permintaan informasi, atau penyampaian keluhan atau pengaduan. Nah, jika kita ingin untuk membutuhkan layanan administrasi, nanti calon peserta atau peserta tersebut memilih menu administrasi. Setelah memilih menu administrasi, by system nanti akan mengirimkan link. Kan ada link yang masuk gitu ya? Link itu nanti akan menampilkan beberapa submenu di dalamnya yang lebih detail lagi. Ada lagi muncul submenu yang mana nih? Iya, gitu, yang sesuai akan dengan dipilih, kebutuhan peserta. Oke, Misalnya ingin pendaftaran baru, ingin mengaktifkan kembali status kepesertaannya yang tadinya nonaktif, ingin beralih ke segmen yang lain, ingin juga melakukan perbaikan identitas, kan
sekarang ini biasanya ada perbedaan nama dengan data di kartunya berbeda dengan KTP atau data elektroniknya yang dipegang oleh peserta. Misalnya nama saya di BPJS Anta, tapi nama saya di KTP adalah Anto. Nah, kayak Jauh gitu. ya, Pak? Iya. Jadi itu Oke. bisa dilakukan perbaikan data melalui Pandawa tersebut. Oke. Jadi setelah kita memilih menu yang sesuai kebutuhan kita, nanti akan dikirimkan dalam bentuk formulir. Di situ nanti di formulir itu kita isi namanya kita siapa, Oke. KTP kita siapa, alamatnya di mana. Jadi lengkap. Setelah itu nanti akan diminta mengirimkan berkasnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, Misalnya saya ingin memperbaiki tanggal lahir saya yang salah. Nanti akan diminta berkas untuk difotokan kartu keluarganya. Oke. Nah, foto kartu keluarga tersebut nanti akan diupload dikirim melalui WA. Setelah itu nanti setelah lengkap diisi formulirnya semua dan berkasnya juga sudah dikirim, nanti petugas kami akan memberikan nomor tiket. Oh, oke. Jadi ada kepastian layanan yang kami berikan kepada peserta yang telah menghubungi layanan. Jika sudah statusnya selesai, itu akan disampaikan kembali kepada peserta bahwa layanan yang dibutuhkan sudah selesai dikerjakan, kayak gitu. Oke, ternyata sangat gampang ya Pak. Sebenarnya kayak ikutin aja langkahnya, nanti akan betul sekali. dikasih tahu gitu kan. Selanjutnya mau ngapain dan harus apa, harus yang dibutuhkan apa gitu ya. Jadi kayak ikutin aja. Nanti ada tiket di terakhirnya bahwa itu bukti kalau sudah ada penanganan gitu ya Pak. Iya, betul sekali. Nanti baru ada feedback lagi kalau penanganan sudah selesai gitu Iya, ya. betul. Gampang, oke. Jadi biar kita rebahan saja di rumah sambil ini bisa ngirim ke sana. Iya kan sambil rebahan gitu kan lihat. Iya. Oh saya Apalagi butuh. malas gerak ya. Iya. Daripada jauh-jauh datang ke kantor, mendingan lewat WA aja ya. Kan panas nih cuaca agak effort ya Pak kalau ke Iya, kantor betul. gitu kan. Ada yang gampang kenapa harus susah gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ini saya mau nanya juga Pak. Di selama ini apakah ada tantangan yang dihadapi masyarakat atau peserta saat mengakses Pandawa? Nah, misalnya kayak transaksi gagal atau hal lainnya. Dan agar layanan ini bisa terus berjalan lancar apa nih Pak? Gimana? Selama ini kami membantu tetangga saya, pernah saya bantu tetangga saya untuk mengakses layanan Pandawa. Siapa nih nama tetangganya Pak? Ya, Siapa nih nama tetangganya? namanya Ibu Runi. Oke, jadi Iya, gimana? kebetulan beliau ingin mengurus peserta mandiri. Saya bilang ini lebih gampang, lewat WA aja, gini-gini caranya. Nah, biasanya sih yang kalau sinyalnya aman-aman saja, artinya tidak ada gangguan jaringan, pasti lancar lah. Pasti lancar ya Pak ya. Adapun juga kalau yang kendala-kendala itu pun juga bukan kendala yang terlalu signifikan. Misalnya berkas yang dikirim itu agak kabur. Kabur kemana nih Pak? Iya, kabur artinya gini. Buram ya, buram. Nah, iya buram. Buram, udah kebaca. Misalnya namanya siapa, nicknya berapa, itu hasil jepretannya itu yang dikirim ke sana udah jelas. Jadi biasanya kami minta konfirmasi kembali. Jadi kayak ada waktu lagi meminta ulang gitu ya Nah, Pak. nanti di base systemnya nanti akan menyampaikan bahwa fotonya kurang Kurang kayak jelas gitu ya. gitu. Iya. Iya. Dan untuk pengiriman berkas atau fotonya itu ukurannya minimal 3 Mbps. Minimal atau maksimal? Maksimal ya. Oh, maaf. maksimal 3 Mbps. Iya, 3 Mbps. Oke, jadi peserta ini kalau yang mau menggunakan Pandawa dipastikan ulang sebelum kirim berkasnya ini seperti foto-foto dan berkas dalam PDF-nya itu dalam bentuk yang bisa dibaca dan jelas gitu ya Pak. Iya, betul. Biar tidak membuang waktu nanti mengulang lagi gitu kan. Iya, sebenarnya gampang sih ya Pak ya. Iya. Sebenarnya sekarang HP udah canggih-canggih kameranya.
Iya, oke. Paling itu ya kendalanya, paling kayak harus jaringan ya harus lancar gitu ya internetnya. Oke, selanjutnya nih saya ada pertanyaan Pak. Gimana tanggapan peserta BPJS Kesehatan terhadap Pandawa sejauh ini? Selama ini Bapak di BPJS Kesehatan menangani peserta, menurut Bapak tanggapan peserta terhadap Pandawa ini gimana sih Pak? Selama ini responnya sangat positif. Positif, Kadang juga mereka nggak tahu ya. Mereka datang ke kantor cabang, lihat antriannya masih lama. Ya. Akhirnya kami mencoba memberikan tawaran, coba lewat layanan Pandawa. Pandawa ya. Ternyata lebih cepat selesai lewat Pandawa daripada menunggu antrian yang belum dipanggil dia gitu. Ya mendingan rebahan tadi ya Pak ya. Iya, Nggak usah keluarin bensin atau apa ya, udah tinggal Iya. akses WA aja. Oke. Terus ada testimoni menarik nggak ini Pak tentang Pandawa atau feedback kayak apa dari peserta gitu? Nah itu yang tadi, yang peserta yang menunggu di kantor cabang, menunggu antrian. Setelah kami tawari melalui Pandawa, ternyata lebih cepat selesai. Dia bilang gini, seandainya saya tahu ini, mendingan saya di rumah saja. Gitu ya. Proses ini pengurusan BPJS-nya, tanpa harus saya jauh-jauh kepanasan datang ke kantor BPJS Kesehatan. Iyalah, mending ya tadi langsung aja ya Pak di Iya. rumah. Iya, oke. Apalagi kan WA kan sudah bukan barang-barang apa ya, sudah familiar masyarakat menggunakan WA ini. Iya, betul. Nah, selanjutnya nih, kalau untuk di kantor cabang Kendari sendiri, rata-rata ada berapa banyak peserta yang memanfaatkan pelayanan Pandawa ini, Pak? Dulu saya ingat saya itu sebelum adanya layanan Pandawa, kunjungan di kantor cabang itu bisa sampai 150 orang per hari. 150 orang per hari, Pak? Iya, Wah, banyak ya? Iya, lumayan sih. Jadi kadang kalau zaman-zaman dulu ya, sebelum adanya Pandawa ini orang ngantri bisa di kantor itu sampai 4 jam. Dia datang jam 9, nanti sore baru selesai. Karena padatnya itu tadi. Nah, dengan adanya layanan Pandawa ini, jumlah kunjungan yang ada di kantor cabang sudah berkurang hampir setengahnya Kurang ya. ya. Iya. Jadi sekarang itu rata-rata 60 sampai 80. Oke. Dan masyarakat juga sudah mengetahui ternyata ada yang lebih mudah. Iya. Itu pun juga yang datang ke kantor cabang itu kadang yang kami lihat ya, orang-orang yang sudah tua, Wah. yang kayak gitu yang datang. Tapi kalau yang masih muda-muda itu jarang kami. Rata-rata mereka mengakses lewat WA. Mungkin anak muda juga lebih apa ya? Udah terbiasa pakai WA jadi kayak Iya. ya udah gitu kan. Mana lagi sekarang kalau sibuk gitu misalnya kayak yang ngantor gitu kan bisa lewat kantor. Iya, sambil kerja aksesnya, ngirim. sambil kerja, ya. Ya gampang sih Pandawa ya. Udah familiar juga orang Indonesia pakai WhatsApp gitu. Nah, apa yang sudah dilakukan BPJS Kesehatan untuk memastikan bahwa masyarakat atau peserta ini semakin kenal dan agar mereka lebih memanfaatkan pelayanan ini, Pak, yang lebih mudah ini? Jadi untuk memperkenalkan layanan kami, khususnya layanan Pandawa, kami kan juga melakukan sosialisasi di luar nih. Oke. Iya, jadi kami mensosialisasikan bahwa kami ada layanan tanpa tatap muka. Layanan tanpa tatap muka. Jadi harus ya. datang ke kantor, cukup lihat WA. Di samping itu juga kami menyebar leaflet atau brosur kepada masyarakat terkait layanan Pandawa ini. Oke. Ini juga punya lewat media sosial juga ada Iya, ya kan ada Pak? ya. Apalagi kantor pusat juga sudah secara aktif menyebarkan layanan-layanan di media sosial milik BPJS Kesehatan. Iya. Nah sebenarnya di cabang Kendari juga sudah ada Instagram
namanya Gasken Kendari. Nah, ini mengedukasi dan memberikan konten-konten tentang pelayanan dan produk-produk BPJS Kesehatan JKN. Jadi teman-teman yang mau tahu info terkini dari BPJS Kesehatan bisa juga lihat di konten atau IG Gasken Kendari atau BPJS Kesehatan RI gitu ya Pak ya. Iya, betul sekali. Karena di sana bakal aktif update terbaru tentang BPJS Kesehatan. Jadi kalau misalnya ada pelayanan-pelayanan baru kayak ini, misalnya juga cara menggunakan Pandawa, cara menggunakan mobil JKN, semuanya sebenarnya udah dikasih tahu ya Pak di Iya, sana dengan gampang gitu. Oke, baik. Oke, sebelum tutup podcast hari ini boleh Panta diinformasikan kembali nomor yang bisa diakses masyarakat atau peserta untuk pelayanan Pandawanya. Oke. Baik, bagi masyarakat yang ingin mengakses layanan BPJS Kesehatan melalui Pandawa, bisa mengakses di nomor WA 0811 8 165 165. Oke, terima kasih banyak Pak Anta Ya, terima sudah kasih. menjadi teman bicara pada episode pertama kita di Kepo JKN atau Kendari Podcast JKN. Jadi untuk masyarakat atau peserta yang nonton podcast ini ditunggu saja, nanti kita akan lanjut pada episode berikutnya ada mengenai tentang BPJS yang lainnya. Pantengin aja informasinya di channel ini, dan saya Rika Permatasari dan Panta mengucapkan terima kasih pada episode kali ini dan sampai jumpa.